Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Setelah kemarin gua bahas profil Demiurge dan Albedo, sekarang tiba giliran Shalltear untuk gua bahas di channel ini. Sebagai pengantar untuk topik bahasan Shalltear, kalian bisa nonton satu video lama gua yang ngebahas tentang kronologis cuci otak Shalltear. Mulai dari detik-detik dia dicuci otak, dia ngelawan Platinum Dragon Lord, ngelawan Ainz, hingga mata misterius yang muncul di belakang Shalltear. Oke? Sebelumnya, thanks untuk para petualang yang udah rela gabung jadi membership di channel gua. Terima kasih banyak. So, mari kita mulai. Shalltear adalah NPC level 100 yang dibuat oleh Supreme Being paling bejat, yaitu Pero Roncino, untuk menjaga lantai 1 hingga lantai 3 Nazari. Shalltear dibuat berdasarkan kesenangan Pero Roncino terhadap game dewasa, dengan desain karakter yang terinspirasi dari banyak unsur game dewasa juga. Hasilnya, Shalltear memiliki banyak fetish menyimpang, salah satunya adalah lesbian dan nekrofilia. Kalau kalian penasaran sebejat apa fetishnya Shalltear, kalian bisa nonton video gua yang ngebahas nasib Arche di versi web novel. Kalau di anime, penjelasan tentang fetish Shalltear sama sekali tidak ada, makanya banyak yang gak tahu kalau Shalltear memiliki fetish itu. Tapi sebenarnya kecenderungan itu sempat disinggung beberapa kali, contohnya di awal episode 2, kita bisa melihat fetish nekrofilia Shalltear ketika dia memuji Ainz sebagai makhluk paling indah, dan fetish lesbiannya bisa kita lihat ketika dia berbicara dengan Albedo dan Aura di awal season 3. Shalltear memiliki penampilan layaknya gadis berumur 14 tahun dengan kulit yang pucat dan wajah yang sangat cantik. Tapi sebenarnya, penampilan yang sering kita lihat ini tidak lebih dari sekedar tampilan buatan. Ada alasan kenapa Shalltear nggak masuk ke dalam list NPC yang memiliki wujud lain seperti Demiurge, Albedo, dan Sebas. Karena apa yang kita lihat selama ini memang bukan wujud lain Shalltear, melainkan wujud buatan doang. Kalau kalian baca di novel, Shalltear punya beberapa sebutan yaitu True Vampire atau True Ancestor. Ini adalah ras khusus dalam Yggdrasil yang bisa dibilang sebagai puncak dari ras vampir. Wujud Shalltear yang sebenarnya adalah wujudnya ketika masuk ke dalam mode Blood Frenzy atau wujud True Vampire. Di volume 3 dijelaskan kalau vampir adalah monster yang terlahir dari perkawinan silang antara manusia dengan kelelawar. Semakin tinggi tier seorang vampir, maka penampilan mereka akan semakin mengerikan, dan satu-satunya monster tipe vampir yang memiliki penampilan cantik hanyalah Vampire Brides. Nah, alasan Shalltear bisa memiliki wujud yang cantik karena anggota guild yang mendesain karakter Shalltear memiliki bakat dalam menggambar dan berhasil membuat karyanya menjadi kenyataan. Shalltear punya satu mode khusus bernama Blood Frenzy. Ini adalah efek penalti dari job class yang dia miliki sebagai seorang Cursed Knight. Seperti namanya Blood Frenzy, Shalltear akan masuk ke dalam mode ini jika dia terlalu banyak terkena darah musuhnya. Makanya, untuk mengurangi kemungkinan ini terjadi, Shalltear diberikan item bernama Spuit Lance untuk menyerap darah korban. Efek dari Blood Frenzy akan meningkatkan attack power Shalltear, namun sebagai gantinya, dia akan kehilangan kendali dan mengamuk. Nah, karena efek Blood Frenzy ini, Demiurge berkata kalau dia tidak bisa mempercayai Shalltear secara penuh ketika menjalankan suatu misi. Makanya ketika operasi Gehenna, Shalltear hanya disuruh berjaga-jaga dan melihat kondisi pada saat itu. Perkataan Demiurge di sini nantinya akan sangat berpengaruh ke mental Shalltear yang akhirnya dia ungkapkan di volume 11. Shalltear merasa dirinya tidak berguna karena Demiurge yang adalah orang tercerdas di Nazarick berkata seperti itu. Dan juga di volume 8, ketika Shalltear mencoba mengingat semua pencapaiannya di masa lalu, dia hanya bisa menerima kalau dirinya dianggap bodoh oleh semua orang. Tapi, bukannya down dan menyerah, Shalltear justru bersabar untuk menunggu waktu agar dirinya bisa berubah. Seperti perkataan dia di volume 11, akhirnya aku bisa menutupi kesalahanku di masa lalu dan membuat semua orang tahu kalau Shalltear Bloodfallen dapat berguna bagi semua orang. Sebagai bentuk keseriusannya, ketika misi di volume 11, Shalltear mulai mencatat segala sesuatu yang Ainz katakan mengenai saran dan strategi dalam pertarungan. Hasilnya, usaha Shalltear mulai terlihat di volume 14 kemarin, ketika Ainz berkata kalau dari semua orang, Shalltear adalah yang paling kreatif dalam urusan strategi. Salah satu contohnya, dia menggunakan Frost Dragon untuk menjatuhkan Soul Eater di tengah kota, atau simpelnya, Shalltear seperti menggunakan pesawat untuk menjatuhkan bom atom. Balik ke volume 1, kita diberitahu kalau Shalltear dan Aura memang sudah diatur secara backstory agar saling tidak akur. Lalu di volume 3, Shalltear berkata kalau sebenarnya hubungan dia dan Aura bisa dibilang cukup baik. Mereka bertingkah seperti itu semata-mata karena Pero Roncino dan buku-buku Cagama yang mengatur demikian. Sama seperti Demiurge yang matanya bakal bersinar jika dia emosi, mata merah Shalltear pun akan semakin merah jika dirinya masuk ke dalam mode bertarung. Dia juga sama dengan mayoritas penduduk Nazarick lain yang memandang makhluk selain ciptaan Supreme Being tidak lebih dari sekedar alat. Dia juga tidak segan untuk berlaku kasar kepada para bawahannya sendiri, yaitu Vampire Brides. Untuk persoalan kekuatan, Shalltear berkali-kali dan sudah sering dibilang sebagai floor guardian terkuat. Dia adalah karakter yang didesain khusus untuk bertarung dengan kemampuan atau stat yang paling tinggi jika dibandingkan dengan floor guardian lain. Kalau dalam pertarungan 1 versus 1, maka sama sekali tidak ada NPC yang mampu mengalahkan dia, kecuali Rubedo. Cuma kalau dikeroyok, Shalltear tetap bisa kalah asalkan komposisi timnya tepat.
Contohnya, ketika Albedo mengajukan diri untuk membasmi Shaltir, dia menyarankan untuk membawa Mare dan Kokyutos juga. Ainz selalu berkata kalau ini adalah kombinasi terbaik untuk mengalahkan Shaltir. Albedo akan berfokus menahan serangan, Kokyutos bakal berfokus menyerang, dan Mare akan menghabiskan semua anak buah yang Shaltir panggil. Dengan ini, Shaltir sama sekali tidak punya kesempatan untuk merigen darahnya ataupun menggunakan familiarnya sebagai bala bantuan. Tapi, kalau komposisi tim yang digunakan tidak tepat, maka Shaltir tetap tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Saking kuatnya, semua Floor Guardian sempat kaget ketika mengetahui Ainz mengajak Shaltir ke Dwarf Kingdom. Karena kalau Floor Guardian terkuat sampai harus turun tangan, artinya Ainz ingin menghancurkan sesuatu. Selain itu, Shaltir juga bisa dibilang sebagai jaminan keamanan jika mereka bertemu player atau lawan yang sangat kuat. Makanya ketika operasi Gehenna, Shaltir tetap berada di Kingdom meskipun dia tidak ngapa-ngapain. Di volume 11, Ainz berkata kalau saja Shaltir bertarung dengan lebih strategis pada saat mereka berhadapan di akhir season 1, maka Ainz pasti akan langsung lari tanpa pikir panjang. Ainz pun menjelaskan kalau Shaltir dengan equipmentnya saat ini berada di posisi paling terbawah di top tier. Nah, top tier di sini maksudnya adalah ranking top player di Yggdrasil. Lalu, kalau Shaltir dipasangkan dengan full Divine Class item, dia akan setara dengan Ainz, yaitu berada di pertengahan top tier. Bahkan kalau dia menggunakan item yang khusus untuk nge-counter lawannya, maka dia bisa bertarung dengan player tingkat atas di top tier. Shaltir hanya dibekali satu item dengan tier Divine Class item, dan itu adalah Split Lance. Efek dari senjata ini bisa memberikan damage ke musuh dan mengisi darah penggunanya. Berhubung di New World, Friendly Fire diperbolehkan, maka Shaltir bisa mengisi darah hanya dengan menyerang monster panggilannya. Kita juga diberitahu kalau gaya bertarung Shaltir sangatlah efektif untuk mengurangi jumlah musuh. Dia bagaikan anak panah yang sekali dilepas akan terus-menerus lurus menembus garis pertahanan musuh. Untuk saat ini, kita sudah diberitahu tentang 3 job class yang Shaltir miliki, yaitu Curse Knight, Blood Drinker, dan Valkyrie. Untuk kelas Curse Knight, ini adalah salah satu kelas yang sangat kuat di dalam game Yggdrasil, namun sebagai gantinya, kelas ini memiliki banyak kelemahan dan salah satunya adalah Blood Frenzy. Semakin banyak darah yang mengenai Shaltir, maka semakin besar kemungkinan dia masuk ke mode ini. Kelas lain yang Shaltir miliki bernama Blood Drinker. Kelas ini memberikan Shaltir skill bernama Blood Pool, yaitu skill yang membuat dia bisa mengumpulkan darah dari orang yang dia bunuh, lalu kemudian darah yang dikumpulkan ini bisa ditukar menjadi mana, sehingga pengguna dapat menggunakan skill tanpa harus membayar MP tambahan. Dan satu kelas lagi bernama Valkyrie, yaitu Divine Magic Caster spesialisasi dalam pertarungan, yang mana sebagai Divine Magic Caster, Shaltir memiliki banyak sekali skill yang cocok untuk melawan undead, dan dia sangat bisa beradaptasi dalam pertarungan jarak dekat dengan menggunakan Split Lance-nya. Sebagai undead atau lebih tepatnya vampir, Shaltir memiliki banyak sekali kelebihan, antara lain kebal terhadap penyakit, kebal terhadap racun, kebal dari efek cuci otak, kebal dari sihir yang menghentikan pergerakan, dan kebal dari serangan senjata normal. Dia hanya bisa dilukai jika diserang menggunakan senjata dari perak yang sudah ditambahkan sejumlah mana atau dengan senjata yang memiliki efek elemental yang kuat. Shaltir juga bisa menggunakan kuku dan taringnya sebagai senjata, sama seperti Kokyutos yang menggunakan kulitnya sebagai armor. Namun sebagai gantinya, Shaltir tidak bisa menerima buff dari makanan dan tidak bisa menggunakan skill penyembuhan normal. Potion penyembuhan pun akan melukai dia, layaknya asam yang mengenai kulit manusia. Skill lain yang Shaltir miliki sebagai vampir antara lain adalah 1. Household Summons, yaitu skill yang mampu memanggil berbagai macam monster seperti Vampire Wolf dan Elder Vampire Bat dengan jumlah yang terbatas. Skill keduanya adalah Bewitching Eyes atau Mystic Eyes of Charm, yaitu skill yang dapat mengendalikan pikiran hanya dengan tatapan mata. Ketiga, Charm Spacious, skill yang bisa membuat target merasa seperti berbicara dengan teman dekatnya. Lalu keempat, Mist Form, yaitu skill yang membuat Shaltir dapat merubah tubuhnya menjadi kabut. Skill ini membuat dia kebal dari segala macam serangan musuh, tapi sebagai gantinya, defense Shaltir akan berkurang selama dalam wujud ini. Dan kelima, Shaltir mampu membuat bawahan atau budak vampir dengan cara menghisap habis darah korbannya. Selain itu, Shaltir juga memiliki 2 special skills bernama Spell Resistance dan Einherjar. Tidak seperti Ainz yang punya pasif kebal dari serangan sihir tier rendah, Shaltir memiliki spell resistance yang hanya mengurangi jumlah damage berdasarkan perbedaan kekuatan dia dengan musuhnya. Jika musuhnya lebih lemah dari dia, maka dia bisa kebal dari segala macam serangan sihir, bahkan jika musuh itu menggunakan sihir tier 10. Tapi, kalau musuh yang dihadapi lebih kuat atau sama-sama kuat, bahkan tier 1 pun bisa memberikan damage ke Shaltir. Dan special skills lainnya adalah Einherjar. Skill ini membuat Shaltir bisa memanggil makhluk semacam golem dengan penampilan yang sama persis dengan dirinya. Semua equipment, armor, stat, bahkan resistance akan ditiru Einherjar. Namun, Einherjar tidak bisa menggunakan skill dan sihir dari orang yang dia tiru. Dengan kata lain, Einherjar seperti wujud kedua Shaltir yang khusus untuk bertarung dengan kekuatan fisik. Nah, sekarang ada beberapa skill atau sihir yang Shaltir miliki terlepas dari ras vampirnya.
Pertama adalah Animate Death, yaitu skill yang mampu menghidupkan mayat menjadi zombie. Kedua adalah Force Sanctuary, yaitu skill yang memunculkan semacam lapisan pelindung terang dan akan menahan semua serangan dari kedua sisi. Lalu Mass Hold Species, yaitu skill untuk menghentikan pergerakan musuh yang dia pakai ketika bertemu Black Scripture dan menangkap goa-goa. Keempat adalah Purifying Javelin, yaitu serangan tipe sihir suci yang dapat memberikan damage sangat besar ke musuh. Dengan membayar sejumlah mana, maka serangan dari sihir ini sudah pasti akan mengenai musuh. Dan terakhir, Shaltir memiliki skill untuk memanggil monster kuat seperti Doom Lord, yaitu monster yang digunakan Pandora Actor ketika melawan Platinum Dragon Lord. Sekarang kita masuk ke semua tugas yang Shaltir terima sepanjang cerita Overlord. Kalau kita bandingkan dengan semua Floor Guardian lain selain Gargantua dan Victim, bisa dibilang kalau Shaltir adalah yang paling nganggur. Di volume 1, Shaltir diutus untuk mencari dan menangkap manusia kuat serta memiliki pengetahuan tentang martial arts. Dia diperbolehkan untuk membunuh agar bisa mengeliminasi mana manusia yang kuat dan tidak. Tapi di tengah misinya, dia malah bertemu dengan Black Scripture dan terkena cuci otak. Singkat cerita, Shaltir pun bertarung melawan Ainz dan kemudian terbunuh di situ. Masuk ke volume 4, Shaltir pun merasa sangat bersalah dan akhirnya dihukum menjadi kursi. Setelah ini, Shaltir tidak pernah lagi mendapatkan tugas penting. Di volume 6 atau di akhir season 2, Shaltir diikutkan dalam operasi Gehenna namun cuma sekedar berjaga-jaga. Lalu di volume 7, Shaltir diutus untuk menangkap dan menghukum Arche. Selebihnya, dia hanya bertugas sebagai agen travel dengan menggunakan sihir Gate. Shaltir bisa menggunakan sihir teleportasi bernama Gate yang mengizinkan penggunanya membuka portal di titik yang sudah ditandai. Atas izin Aurelia Omega, Shaltir pun diperbolehkan untuk menggunakan Gate di dalam Nazarick. Awalnya Shaltir hanya bisa menggunakan Gate untuk mengirim dirinya sendiri, tapi Ainz memerintahkan Pestonya untuk membantu sehingga Shaltir bisa mengirim banyak orang sekaligus. Hasilnya, semenjak saat itu, Shaltir terus-menerus diberi tugas untuk mengirim orang ke sini, ke situ, dan sebagainya. Saking seringnya Shaltir mengirim orang, ketika Ainz menghubungi Shaltir di volume 11, dia secara spontan langsung berkata kemanakah tujuan Gate kali ini. Nah, setelah penantian cukup lama, akhirnya di volume 10 dan 11, Shaltir diberi tugas penting yaitu mengawal Ainz selama mereka berada di Dwarf Kingdom. Dan di volume 14 kemarin, Shaltir pun diberi tugas untuk mengurus sistem transportasi Sorcerer Kingdom. Dia ternyata adalah orang yang mengatur jalur pengiriman dari Sorcerer Kingdom, Bahrut Empire, Dwarf Kingdom, dan Abilon Hills dengan menggunakan para Frost Dragons sebagai kurir. Di volume ini juga dia diberi tugas untuk mengungsikan para Eighfinger dan sebagian penduduk Restize yang ingin diselamatkan. So, itu tadi adalah semua profil dari Shaltir, sang Floor Guardian terkuat. Meskipun Shaltir dibilang sebagai Floor Guardian terkuat, tapi di dalam novel, kalau dibandingkan dengan Rubedo, Shaltir bisa dibilang lemah. So, mungkin itu saja untuk kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Ifotsum. Dapat detail baru. Di Overlord versi anime, bendera Momo nggak rusak. Tapi di versi movie nggak rusak, tapi diputusin iketan aja. Terus jatuh ke lantai. Ada dari Joh Anugrah, Bang mau tanya, bagaimana reaksi Zesi kalau dia bertemu dengan Mare? Pertanyaan kayak gini mending lu langsung tanya ke author aja sih. Ada dari Madao, moga sehat selalu, amin. Ada dari Raftalia, bahas ReZero bang, belum nemu yang bisa jelasin kayak abang begini tentang ReZero. Gue nggak punya kapabilitas untuk bahas ReZero terlalu dalam sih, nanti gue masukin ke playlist lain aja lah. Ada dari Satria Bima 24, Bang, kenapa lu suka banget sama bohlam lampu yang jadi ilustrasi Philip di video abang? Ditunggu konten berikutnya. Karena gue pengen jadiin bohlam Philip sebagai sosok ikonik di channel ini. Ada dari Anos Voldigot, menurut lu ending Oregairu season 2 pas nggak? Jujur gue udah lupa bro, gue terakhir nonton anime ini tahun 2015 dan udah lupa dengan endingnya seperti apa. Dan terakhir ada dari nama Rusia yang susah dibaca, kalau berdasarkan Google Translate ini bacanya Viet yang berarti halo. So, halo juga. Oke, itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi, bye!